Outliers, breaking barriers, shaping tomorrow. Tahun baru yang erat kaitannya dengan lembar hidup yang baru. Berapa dari kita yang membuat resolusi baru? Ada? Lalu, berapa di antara kita yang menggunakan resolusi lama namun sedikit direvisi atau diedit dan digunakan di tahun ini? Ada. Sadar tidak sih? Tahun baru sangat erat kaitannya dengan lembar hidup yang baru. Kita berlomba-lomba menjadi sosok yang baru yang lebih hebat dari tahun sebelumnya. Lalu, di tahap hidup yang baru kita selalu mencoba untuk menjadi lebih dewasa dan memiliki banyak sekali pencapaian. Hidup ini seolah-olah tentang berlomba, tentang menjadi lebih hebat, tentang menjadi lebih kuat daripada diri kita sebelumnya. Namun, saat kita selalu berlari dari satu titik ke titik berikutnya, pernahkah kita bertanya ke diri sendiri, siapa sebenarnya saya dan apa yang saya inginkan? Kita selalu mengikuti orang lain dan berlari bersama. Contohnya, saat orang kuliah ke luar negeri, kita ingin juga kuliah ke luar negeri. Saat orang menulis vision board, kita juga ingin menulis vision board. Kita hanya membuatnya, tapi tidak tahu apakah itu benar-benar kita butuhkan atau tidak. Di tahun baru, semangat itu semakin tinggi, terutama di Januari. Namun apakah teman-teman sadar, pada di minggu ketiga bulan Januari, atau di awal Februari kita memiliki kecenderungan untuk memiliki semangat yang menurun. Hal ini dibuktikan bahwa ternyata pada minggu ketiga di bulan Januari, setiap orang memiliki semangat yang menurun, terutama di hari Senin. Dan ini dinamakan dengan Blue Monday. Setelah tahun baru dengan semangat yang baru, kita kembali lagi ke rutinitas kita. Kita kembali bekerja, kita kembali berkuliah, dan kita melupakan sejenak mimpi yang ingin kita capai. Sebelumnya, perkenalkan saya Enta Fadila Tapisa. Saya seorang konten kreator di bidang pendidikan dan juga seorang penulis buku di bidang pengembangan diri. Dan di platform saya memiliki berbagai program, di antaranya adalah Dilanda, Dila Academy, Stadila, dan Remindil, di mana ini akan menjadi teman Anda untuk berkembang dan mencapai mimpi. Namun, jika ingin mencapai mimpi, tapi tanpa langkah-langkah yang kecil, bagaimana kita mencapainya? Saya sebelumnya berkuliah di University of Glasgow, lulus S1 3,5 tahun di hubungan internasional, dan melanjutkan manajemen di University of Glasgow selama 1 tahun dengan beasiswa penuh dari LPDP. Dan sekarang alhamdulillah bekerja di bidang pengembangan masyarakat serta isu-isu tentang perempuan dan pendidikan. Mungkin orang yang belum mengenal saya akan berpikir, jalan hidupnya lurus sekali ya. Setelah S1 dia tahu apa yang dia mau. Dia langsung melanjutkan S2 dengan beasiswa penuh. Pasti persiapannya sudah panjang. Namun teman-teman, saya sebelumnya merupakan siswa yang berpenjurusan di IPA, lalu melanjutkan studi S1 di hubungan internasional karena ingin menjadi duta besar. Lalu setelah S1 saya punya mimpi baru lagi, yaitu ingin menjadi pembisnis. Makanya saya ambil manajemen. Dan ternyata sekarang saya berfokus pada project management di pekerjaan baru saya. Kembali lagi, berpacu, tapi kita tidak tahu kemana kita ingin melangkah. Sebab jika kita terus berlari dari satu tempat ke tempat lain, tapi kita tidak memiliki tujuan, bagaimana kita tahu bahwa jalan yang kita lalui itu adalah jalan yang benar? Mungkin langkah kita sudah jauh, tapi ternyata kita tidak sampai ke tujuan yang kita inginkan. Dalam hidup setelah S1 atau setelah SMA, begitu banyak pilihan yang kita miliki. Ingin berkarir sendiri atau bekerja bersama orang lain. Begitu banyak pilihan yang kita miliki.
Tidak ada jawaban benar dan salah. Dan ini justru membingungkan bagi kita yang telah terbiasa dengan sistem. Dulu saat SMA, jika kita tidak menyukai angka, kita akan masuk ke IPS. Dulu kalau kita tidak suka menghafal, kita akan masuk ke IPA. Begitu pula sebaliknya. Namun begitu kita hidup di masyarakat, kita akan semakin bingung karena ada banyak pilihan yang tersedia di depan kita. Dulu saya selalu berpikir, dari IPA ke HI, dari HI ke manajemen, semuanya pasti bisa dengan solusi belajar. Saya selalu percaya apapun masalahnya pasti bisa kita selesaikan kalau kita mempelajari teorinya dan menelitik bagaimana cara formula itu bekerja dalam suatu kasus. Tapi ternyata hidup itu sangat kompleks dan belajar bukan satu-satunya cara bagaimana kita mendapatkan jawaban dalam hidup. Menariknya, di tahun 2021, saat saya berkuliah di University of Glasgow, ada salah satu mata kuliah bernama Investigative Workshop. Tidak ada nilai untuk mata kuliah ini. Kita cuma diwajibkan menghadiri 3 dari kegiatan, dan itu ternyata mengubah hidup saya. Di pelajaran ini, saya diajarkan bagaimana cara menghargai small wins yang telah saya miliki, dan bagaimana cara journaling yang benar. Ternyata small wins itu penting untuk diapresiasi. Kita cenderung akan mengapresiasi hal-hal yang besar. Contohnya, kalau juara 1, kita akan mengucapkan selamat. Tapi kita juara 4, kita akan menganggapnya biasa-biasa saja. Pada investigative workshop ini, saya diajarkan bagaimana cara kita menghargai hal-hal kecil yang telah kita miliki, sehingga kita juga menerima apa yang telah kita lakukan. Saya diajarkan, jika kita merasa insecure, kita merasa takut atau merasa kecil, ambillah secari kertas dan jangan lupa tuliskan hal-hal yang telah kita lalui. Contohnya, pagi ini saya membaca 1 lembar buku. Hari ini saya percaya diri tampil di depan panggung. Kemarin saya berbicara dengan teman saya dan menjadi active listener. Sesimpel hal itu. Karena kita memiliki kebiasaan untuk memberikan kata-kata yang buruk kepada diri kita, baik itu untuk hal yang besar maupun kecil, tetapi jika itu menyangkut pencapaian, kita cenderung akan diam saja. Jadi dengan journaling, terdapat beberapa hal yang menjadi manfaat yang saya sendiri rasakan. Yang pertama, menjadi lebih tenang. Tentunya dalam hidup ini sangat banyak hal, terutama yang berada di luar kuasa kita, yang membuat kita kadang terganggu, yang membuat kita rasa cemas, atau mungkin merasa overthinking. Namun saat Anda mulai mengambil secari kertas dan menulisnya, semua permasalahan dan akarnya diam-diam akan semakin terlihat. Yang kedua, itu juga melatih fokus. Bagaimana kita fokus terhadap suatu permasalahan, fokus terhadap suatu solusi, dan tentunya fokus pada opsi-opsi yang akan datang. Saya juga belajar mengelola emosi saya, karena selama ini kita cenderung meluap-luap. Kalau marah kita marah, kalau senang kita senang. Tetapi dengan journaling, regulasi emosi itu akan semakin menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, kita akan semakin fokus untuk menganalisis suatu masalah. Berbicara tentang masalah, ternyata 1 dari 5 orang dewasa di dunia memiliki permasalahan mental. Ternyata 1 dari 5 kita di dalam ruangan ini juga bermasalah terhadap kesehatan mental. Ada yang depresi, ada yang insecure, ada juga yang merasa kecil. Lalu bagaimana cara mengatasi hal ini? Cara yang paling simpel adalah dengan journaling. Nah, di journaling kita diajarkan bagaimana cara kita mengapresiasi diri sendiri, mencari tahu seluk-beluk permasalahan, dan tentunya secara menarik dia juga membuat kita semakin cerdas. Di sini teman-teman bisa lihat, untuk memori kita bisa meningkatkan memori dengan cara terus menulis apa yang telah terjadi di hidup kita. Contohnya, jika saya menulis kejadian pada hari ini,
Otak saya yang bagian hipokampus itu akan merecall kembali memori-memori yang telah terjadi pada hari ini dan mengorganisirnya menjadi dalam satu bagian. Setelah kita terbiasa mengorganisir memori-memori tersebut, kita akan semakin mudah merecall memori tersebut kembali. Yang kedua, bagaimana kita meregulasi emosi kita. Daripada kita meledak-meledak dan berbicara kepada orang dengan emosi, saat Anda menuliskan permasalahan Anda, sebenarnya Anda telah merilis emosi atau energi-energi negatif yang ada pada diri Anda. Lalu yang ketiga ada refleksi diri. Saat kita menulis, kita juga tentunya merasa reflektif. Karena di dunia yang sangat ramai ini kita cenderung mendengar A, B, C, dan begitu banyak solusi yang dihadirkan. Tapi kadang dalam permasalahan yang ada di hidup kita, biasanya kita cukup berdiam diri dan mencari tahu jawabannya dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir, problem solving. Saya diajarkan bahwa dalam mencari permasalahan atau mencari solusi dari suatu permasalahan, bukan kita fokus pada permasalahannya sendiri atau fokus pada solusi yang mana yang lebih baik. Tetapi cukup kita turun ke bawah dan melihat apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Baru setelahnya kita mengetahui solusi-solusi apa yang akan kita ambil. Selain itu, journaling juga membantu kesehatan mental. Karena tentunya Anda dapat meregulasi emosi yang Anda miliki. Dan yang menariknya, journaling merupakan salah satu wadah dari tulisan menjadi kenyataan. Sejak sekolah, saya memiliki kecenderungan untuk menulis mimpi-mimpi besar saya. Mungkin dulu saat saya kecil, kuliah di luar negeri dengan beasiswa penuh itu adalah hal yang jauh. Tetapi percaya atau tidak, segala mimpi-mimpi besar yang terasa jauh tersebut, saya tuliskan dulunya ke dalam secari kertas dan saya tempel di kamar saya. Di mana setiap paginya akan saya baca dan saya lihat. Dan begitu saya dewasa, saya baru sadar. Ternyata hal-hal yang dulunya mustahil bagi saya bisa tercapai jika saya percaya, jika saya berani mengambil langkah dan saya mengingatkan diri saya. Menariknya dari journaling, karena Anda selalu bisa mengakses informasi-informasi tersebut kembali, Anda akan terus diingatkan dan merasa mendapatkan tracking dari setiap progres-progres yang telah Anda laksanakan. Dan di pekerjaan kali ini, setelah kembali ke Indonesia, tentunya dunia kerja berbeda dengan universitas yang selama ini saya jalani. Kalau berkuliah itu gampang, kita tinggal baca jurnal, baca bahan bacaan, mengerjakan soal, dan menjawab sesuai dengan teori. Tetapi di dunia nyata, ternyata KPI-nya berbeda. Dan hal yang ini yang mengajarkan saya bagaimana menjadikan journaling tidak hanya menjadi bahan tulisan yang saya tulis di akhir dari hari saya, tetapi juga di pagi hari. Hal ini sesimpel menulis apa saja yang akan saya lakukan pada hari ini, lalu apa saja yang perlu saya kejar, dan besoknya apa yang perlu saya lakukan. Bagi teman-teman di sini yang mungkin masih mahasiswa atau yang akan memasuki dunia kerja, rasa insecure atau impostor syndrome itu tentu akan semakin muncul. Terutama kalau kita menginjak usia 25. Karena dulu saat kita berusia 20-an awal atau 19 tahun, kita merasa 25 pasti kita akan menjadi lebih sukses, lebih dewasa, lebih bijaksana. Namun sayangnya dari umur 20 ke 25 ternyata perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dan dengan journaling ini akan membantu kita bagaimana untuk melihat apa yang ingin kita capai dan bagaimana langkah-langkah kecil untuk mencapai hal tersebut. Jadi di sini saya ingin mengajak Anda semua untuk memulai melakukan journaling. Tidak perlu hal-hal besar, tidak perlu juga hal-hal yang panjang berupa satu tulisan dengan satu halaman. Cukup Anda menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya, apa yang Anda dapatkan pada sesi pagi hari ini? Atau yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat Anda mendengarkan talks dari para speaker? Atau mungkin yang ketiga, apa pelajaran yang Anda dapatkan pada hari ini? Atau mungkin yang berikutnya, setelah mendengarkan berbagai macam teori atau materi pada hari ini, apa yang ingin Anda lakukan di hari besok? Menariknya, journaling ini juga mengajarkan saya tentang 5 second rules,
Di mana saat kita melewati 5 detik pertama, biasanya rasa berani atau ide itu akan pergi. Saat saya bertemu dengan orang-orang hebat, saya memiliki kecenderungan untuk langsung melakukan aksi ataupun menulis apa yang ingin saya capai. Karena jika lebih dari 5 detik, saya akan lupa dan merasa bahwa mimpi itu terlalu besar. Dan saya berharap di sini tidak ada kata terlambat untuk memulai journaling, walaupun sekarang sudah di tanggal 24 Januari. Namun saya harap teman-teman mau kembali mengambil kertas, tidak peduli setiap hari maupun setiap minggu. Yang penting adalah bagaimana Anda tetap konsisten dan disiplin. Karena jika kita mengandalkan motivasi, motivasi hanya muncul di titik-titik tertentu yang membantu kita untuk melaju. Tetapi dengan disiplin, kita dibantu untuk melaju dan menggapai mimpi yang tinggi. Terima kasih, saya Enta Fadila Tapisa.